Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam ya bagi kita semuanya, kapan aja Anda mendengar, kiranya tetap kita dalam keadaan sehat. Saya mengucapkan salam rahayu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita akan menyoroti keunikan kepemimpinan daripada Pak Aing yang begitu luar biasa, yang fenomenal. Dua pemimpin yang sedang saya amati dalam kehidupan kepemimpinan mereka, walaupun saya tidak mengenal secara pribadi, tapi melalui medsos kita bisa mengamati sepak terjang mereka, kelebihan mereka, apa yang mereka miliki, dan sebagaimana yang saya katakan dalam leadership, semakin banyak hal-hal yang mereka miliki dalam leadership itu, maka semakin hebat mereka memimpin, karena mereka akan menerapkan segala prinsip-prinsip yang mereka miliki. Dan ini bagian yang keempat ya, dalam kepemimpinan yang unik dari Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, Kang Deddy Mulyadi, atau Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Nah, kita sebagai pengamat yang dari luar ya, dan kita bisa melihat hal-hal yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dan apa yang dia miliki yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah dia memiliki moral yang baik ya. Dia tidak hanya ingin dia sendiri memiliki moral yang baik itu, tapi semua jajarannya ya, semua orang-orang yang ada. Kemarin kan saya berkata bahwa beliau ini memberikan keteladanan yang begitu luar biasa. Nah, ini karena dia memiliki moral yang baik. Jadi moral yang baik ini ditularkannya kepada semua orang, kalau bisa kepada seluruh anak bangsa. Tapi terutama mereka-mereka yang ada di bawah kepemimpinannya, sehingga dia sudah menunjukkan teladannya, dia menunjukkan moral, apa yang harus dilakukan orang-orang bermoral. Tentu kalau orang yang dilakukan orang-orang bermoral, dia tidak korup, dia tidak menyalahi aturan, dia tidak bertindak semena-mena, dan orang yang bermoral baik itu adalah penolong ya kepada yang susah, atau menjadi pemberi sesuatu yang baik bagi daerah yang dipimpinnya dengan menggunakan anggaran yang dipercayakan di bawah kepemimpinannya. Jadi orang yang bermoral baik itu tidak akan mengambil hal-hal yang tidak menjadi haknya, seperti yang dilakukan oleh ketua BGN dan wakilnya itu, sampai ya begitu luar biasa, mahasiswa marah dan lain sebagainya. Dan ini akibat mereka moral tidak baik, intelektual mereka hebat, mereka punya segudang gelar yang begitu mentereng, tapi gelar yang begitu mentereng tidak akan bisa membuat seseorang itu memiliki moral yang baik. Tapi alangkah baiknya kalau orang punya jabatan, punya gelar mentereng, lalu kemudian punya moral, hormat, setiap orang akan datang kepada dia. Karena apa? Dia akan menjadi
teladan, dia akan memberikan yang terbaik kepada tugas-tugasnya, kepada tanggung jawabnya. Dan dia tidak akan menyalahgunakan itu untuk kepentingannya. Kadang-kala kita melihat pemimpin kita ini, pemimpin kita, kan kita banyak punya pemimpinnya di bangsa ini. Ngomong saja nggak bertanggung jawab. Ngomong asal ngomong. Tidak memikirkan perasaan, tidak memikirkan, dan baik itu anggota DPR, kita sudah tahu bagaimana pada masa yang waktu-waktu yang lalu, karena mereka tertawa-tawa di atas penderitaan orang lain, dan pada akhirnya masyarakat marah. Itu karena tidak memiliki moral yang baik. Kalau memiliki moral yang baik, dia akan menjaga perasaan orang lain. Ya, bukan berarti kalau orang yang bermoral baik tidak bisa marah, tidak bisa, bukan. Tapi dia akan marah pada waktu yang tepat. Tidak sembarangan. Yang kedua adalah dia memiliki mental yang baik. Ya, ide-ide, pikiran, perasaannya, ya, semuanya dituangkan dalam sebuah sikap hidup yang baik. Dan kita tahu kalau itu terjadi dalam kehidupan seorang pemimpin, mental, moral baik, mentalnya baik, kita bisa bayangkan pertumbuhan ekonomi daerah yang dipimpin. Kita sudah lihat bagaimana Ibu Shirley, kita sudah lihat bagaimana Bapak Aing. Ini orang-orang yang punya mental yang luar biasa. Ya, tidak takut menghadapi siapapun. Ya, lawan-lawan politiknya yang selalu nyinyir, ya, yang selalu berkata yang tidak baik dan macam-macam. Tapi dia sikapi dengan keteguhan mental yang begitu luar biasa, karena dia adalah orang yang berserah kepada Allahnya. Jadi kita sebagai orang yang melihat dari luar bahwa apa yang dilakukan dengan moral yang baik, mental yang baik itu membawa dampak kepada provinsi di mana dia memimpin. Dan yang terakhir adalah cakap memimpin. Jadi dia tahu solusinya, ya, untuk memimpin segala bawahannya. Dan saya sering melihat dia kalau pidato itu, dia menghidupi apa yang dikerjakannya dihidupi. Artinya bahwa dia tidak asal ngomong. Dari moral yang baik itu, dari mental yang baik itu, timbul kecakapan yang betul-betul realistis dengan apa yang dilakukannya. Antara ngomongnya dengan perbuatannya, dengan moralnya, itu selaras, sejalan, seirama. Sehingga ketika dia katakanlah memberikan arahan-arahan, itu saya belum pernah melihat dia itu pakai kertas yang harus dibaca dan lain sebagainya gitu ya. Dia betul-betul menyampaikan dari isi hatinya apa yang diinginkannya, bukan hanya sekedar omong-omong, tapi dia telah menghidupi dan dia telah melakukan apa yang dia omongkan itu. Dan kecakapan memimpin ini itu memang orang kalau dia bermoral baik, mental baik, tentu pastilah datang hikmat dari atas itu ya. Dan sehingga dia bisa menangani semua masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah kepemimpinannya. Dan sebagai pemimpin, dia banyak ditiru oleh para pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Dan kita berharap ya, semakin banyak pemimpin-pemimpin yang seperti ini
yang saya pernah bilang, yang pertama kali saya bilang dia sudah selesai dengan dirinya, itu bukan sekedar omong-omong, tapi kalau dia mau butuh uang, ya nggak di situ, nggak di berapa sih gaji gubernur, ya dengan segala tunjangannya mungkin ya 100 juta lah ya mungkin. Kita juga nggak tahu berapa. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa dia mengeluarkan uang itu kan lebih dari 100 juta, misalnya lah katakan per bulan, ya, untuk menolong orang-orang yang ditemui di jalan, atau orang-orang yang pelajar-pelajar yang mau bekerja keras, anak-anak yang mau berjualan, dan dia support itu, anak-anak yang mau mandiri itu, dan dikasih modal usaha dan lain sebagainya. Karena apa? Orang-orang yang cakap memimpin, dia akan juga melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya. Dan kita berharap pemimpin-pemimpin di bangsa ini juga punya moral yang baik, hingga tidak kita dengar orang-orang korupsi, orang-orang melakukan ya penyalahgunaan wewenang. Itu kalau mentalnya, moralnya tidak baik, itu akan selalu begitu, akan menyalahgunakan wewenang. Tapi beliau ya sebagai Gubernur Jawa Barat, Pak KDM Kang Deddy Mulyadi, itu kita berdoalah supaya dia tetap sehat, kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan tetap diberikan semangat untuk terus melakukan yang terbaik bagi provinsinya. Semoga kedepannya dia bisa menjadi presiden di bangsa ini, ya, untuk membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, karena saya tahu di mana dia ada, dia disambut begitu luar biasa, sama dengan Ibu Sherly Juanda. Dan kiranya kita berharap ada banyak pemimpin-pemimpin yang moralnya baik, mentalnya baik, dan cakap memimpin dengan hatinya, ya, bukan dengan otaknya, tapi dengan hatinya. Karena kalau cakap memimpin dengan hatinya, dia akan memimpin yang memberikan yang baik kepada semua orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini yang dapat saya sampaikan dari Pulau Seribu Masjid, dan kiranya kita semua sehat. Mantap, mantap, mantap.